Halo semuanya, hari ini aku akan memasak steak yang menggunakan kompor, atau kita menggunakan dengan hanya menggunakan penggorengan atau fry pan dalam cara pemasakan steak ini. Akan tetapi aku akan memberikan tips-tips yang bisa berguna bagaimana agar hasil steaknya ini lebih bagus sesuai yang kita harapkan. Pertama, kita harus tahu jenis dari daging ini. Apakah dia dagingnya tebal lemaknya atau hanya tulang-tulangnya itu banyak. Jadi kalau kita tahu jenis dari steak itu atau daging sapinya, maka akan mudah kita untuk membuat olahannya, waktu memasaknya, juga bumbu-bumbu yang akan kita taruh di dalam steaknya. Jadi kalau seperti ini adalah steak yang aku punya, ini dia bisa dikatakan kebetulan aku punya steak riba. Di tempat itu ada New York style ataupun mana. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa steak yang akan kita masak atau daging yang kita masak itu harus memiliki lemak. Dia tidak boleh tipis. Karena kenapa? Nanti hasilnya itu akan terlalu masak sehingga jusnya itu akan jadi kering. Itu dia satu yang harus kita ingat. Pilihlah daging sapi yang akan kita masak. Tentukan apakah banyak lemaknya ataukah banyak tulang di dalamnya. Sehingga kalau kita sudah tahu itu, otomatis kita akan tahu proses masaknya akan bagaimana. Apakah kalau dia lebih tebal lemaknya, biasanya prosesnya akan lama dibandingkan yang tipis. Nah, oke. Yang berikutnya kita akan memberikan seasoning atau yang kita harus kasih bahan-bahannya sebelum kita masak. Ini tidak menggunakan seasoning atau bahannya yang banyak. Dia hanya dua, yaitu garam dan juga lada. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya, nah sekarang sebelum kita mulai masak, kita menggunakan bahan yang kita olesi di dalam daging ini. Nah, kita buat dulu ya. Oke, sekarang kita taruh garam di atas daging dan kita pencet-pencet agar garamnya meresap. Ya, dagingnya sini. Karena garam ini akan meresap dengan baik apabila kita mencetnya sehingga garam dia absorb atau dia masuk ke dalamnya itu merata. Ya. Kemudian yaitu lada. Anda bisa menggunakan lada hitam ataupun lada biasa ya. Kalau aku pakai lada hitam, sama seperti ini. Ditekan-tekan agar meresap. Oke, ini dia. Kemudian dibalik ya, harus dua sisinya. Berikan garam sama seperti proses yang pertama, ditekan-tekan agar garamnya meresap ya. Oke. Sisinya juga dikasih sisi ya. Kemudian lada hitam atau lada putih sama, kita tekan-tekan. Sampai meresap. Ini dia kuncinya. Kalau dia sudah meresap, maka dia akan rasanya itu dia lebih gurih ya. Berikutnya kita olesi minyak sayur. Ya, minyak sayur ini kita olesi. Jadi saat memasak kita tidak memerlukan minyak sayur lagi ya. Sama. Bisa 2-3 sendok makan. Jangan lupa dari sisi yang lain dibalik sehingga rata. Oke, ya ini sudah kita seasoning atau kita sudah bumbuin sebelum kita masak. Oke, langkah berikutnya kita menggunakan fry pan ya, atau untuk masak itu yang bisa dengan
uh, penggorengannya yang anti lengket, ataupun juga bisa yang semacam dia bisa yang ini, yang penting dia jangan sampai pannya itu yang terlalu tipis ya. Jadi kalau tidak punya seperti ini, yang penting dia punya bahan yang sangat kuat, ataupun fry pan-nya, penggorengannya itu bagus, jadi tidak lengket, itu sangat bagus untuk dimasak. Oke, nah kita harus pastikan pertama fan-nya ini harus panas sebelum kita masukkan steaknya. Jadi kita panaskan dulu fan-nya atau penggorengannya. Dan harus dipastikan fan-nya ini atau penggorengannya ini harus benar-benar panas. Kalau dia tidak panas, jangan dimasukkan dulu steaknya atau dagingnya, karena itu membuat steaknya itu jadi tidak masak bagus ya. Oke, nah kalau untuk memastikan kita bahwa dia sudah benar-benar panas, kita bisa tes dengan memasukkan air di sini. Ya, seperti ini. Ya, nah ini sudah terlihat bahwa fan-nya itu sudah panas ya. Makanya kalau sudah panas begini, kita sudah bisa siap untuk dimasak. Tapi kita bersihkan dulu airnya, jangan sampai ada tersisa. Oke, dan pastikan kompornya itu di medium high atau yang di dalam standar yang sedang ya, jangan terlalu panas juga. Oke, sekarang kita masukkan steaknya itu ke dalam, karena dia sudah pakai minyak sayur, jadi dia sudah. Nah, oke, dia sudah. Oke, steaknya, dan didiamkan ya, jangan dibalik-balik. Biarkan steak ini masak antara 3 sampai 4 menit. Ya pasti akan menggunakan suara. Nah, ini cara masak steaknya. Oke, kita diamkan dia 3 atau 4 menit ya. Kalau untuk yang suka yang mentah, dia bisa masak 3-4 menit. Tapi kalau yang suka matang betul, kita bisa diamkan ini atau kita bikin masaknya agak lama ya, bisa 5-6 menit. Jadi pastikan saja bahwa steaknya itu sudah masak yang sesuai selera ya. Kita tetap diamkan dia, jangan dibolak-balik ya. Jadi kalau sudah 3 atau 4 menit, bahkan 5 menit ya, yang suka masak betul, baru kita bisa bolak-balik di setiap sisinya agar dia masak betul. Oke, karena dia sudah 4 menit, nah sekarang kita balik ya, balik di sisinya ya. Dan ingat, ini pun sama dengan yang kita seperti tadi ya, 3 atau 4 menit. Bahkan yang sudah ingin yang masak betul bisa 5 menit juga bisa. Ya, kita tunggu dia sampai. Kalau aku sih sukanya ini ya, medium rare, nggak terlalu matang, tapi nggak terlalu mentah juga. Tapi anak-anakku suka yang well done atau yang masak betul. Ya, kita diamkan dia selama 4 menit. Oke, ini sudah 4 menit. Kemudian balik sisinya ya, agar dia matangnya rata. Balik sisinya. Sama juga, ini bisa 4 atau 5 menit sisinya. Kita ratakan. Oke, karena sudah dibalik, nah kita tambahkan mentega 3 atau 4 sendok. Kemudian kita menggunakan bawang putih.
Kalau punya daun-daunan yang buat sebagai pengharum, aku pakai rosemary. Rosemary ini akan menambah wangi. Dengan adanya bawang ini akan membuat daging terasa sekali. Sampai cair. Kalau tidak punya daun seperti ini tidak apa-apa ya, ini hanya sebagai penambah saja, itu bisa selera. Nah, kita diamkan semua sebentar ya. Ini jusnya ini kita taruh di itunya, bagian dagingnya sampai dia seperti ini. Sudah keluar, dan ini akan menambah steaknya itu lebih nikmat ya. Jadi memasak steak ini bisa selera ya, bisa dengan mentah, ada setengah matang ya istilahnya, atau juga masak dengan sampai matang atau well done. Bisa lihat. Yep. Steaknya sudah masak dengan bumbu-bumbu, ada bawang putih, dan juga ini sudah keluar. Setelah 2-3 menit baru kita diamkan. Ya, steaknya sudah masak. Sekarang sebelum kita potong, kita diamkan selama 5 menit. Tunggu dia 5 menit baru kita potong agar beefnya itu lebih kenyal ya. Kita diamkan 5 menit. Nah, ini olahan steaknya sudah jadi, sudah masak. Nah, sekarang kita potong. Lihat steaknya kelihatan sangat juicy. Dan ingat ya, masaknya itu terserah, bisa yang masak sekali, bisa dia setengah matang ataupun well done. Oke. Ya, sangat juicy ya. Oke. Ini sudah siap, sudah masak ya. Inilah dagingnya setelah dipotong, ya sangat juicy. Kalau kalian suka masak yang masih mentah, bisa juga, hanya waktu pemasakannya aja yang sedikit berbeda ya. Selamat menikmati.